Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Di depan istana Tusan, Yi Tian menggeram dengan marah, sementara rok guntur berubah darinya dengan keras menamparkan panah emas yang dilepaskan oleh Feng Xing dengan cakar kanannya. Petir ungu cian berbenturan dengan panah emas yang bersinar dan menghasilkan ledakan langit lainnya. Panah yang dilepaskan oleh Raja Feng meledak menjadi berkas tipis cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya dan menghantam tanah, mengaduk untaian debu seperti rambut dari tanah. Guntur bergetar hebat, dan diikuti oleh serangkaian suara yang mengepul, baut listrik yang tak terhitung jumlahnya meledak, menunjukkan sosok Yi Tian yang tinggi dan ramping, yang tampak seperti pedang tajam yang ditempa dari logam terkeras. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah, lalu dengan mengamuk, kejam namun mengejutkan, melihat dari mana panah emas itu berasal. Yi Feng, kamu rendah. Yi Tian menjulurkan matanya dan memusatkannya pada busur ilahi Feng Xing. Yi Shen, hal yang tidak berguna itu gagal membunuhmu dan mendapatkan kembali busur ilahi terbesar dari klan kita. Sekarang dia sudah mati, dan aku adalah pangeran negara 10 matahari. Yi Tian mengepalkan jari-jarinya di langit, saat sambaran guntur besar diam-diam berkumpul ke telapak tangannya. Segera, mereka mengembun menjadi busur berbentuk aneh di tangannya, melingkar oleh petir ungu yang menyilaukan. Beraninya kamu menunjukkan wajahmu yang rendah. Yi Feng, kamu mencari kematian. Yi Tian terdengar sangat cemas saat dia berteriak dengan suara serak, hari ini, aku akan membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Busur ilahi adalah milikku. Selama aku membawa busur ilahi kembali, aku akan menjadi dominator gurun timur berikutnya. Men-men melompat dari tanah dan berteriak, oi, oi, bukankah kamu datang untuk merebut pengantin wanita? Yi Tian berhenti sebentar, lalu tiba-tiba berbalik, menyeringai lebar kepada Putri Tusan, yang berdiri di dekat gerbang istana dan berkata, Putri Tusan, tunggu sebentar. Aku harus membunuh pengkhianat yang mencuri harta terbesar klan aku ini, maka aku akan membawamu pergi. Yi Tian pasti percaya bahwa senyumnya cukup menawan. Melemparkan pandangan ke samping ke Si Wenming, yang berdiri di samping Putri Tusan, nada suara Yi Tian menjadi sangat dingin, saat dia melanjutkan kepada sang putri, aku tahu kamu tidak menyukainya. Dia tidak cukup baik untukmu. Dia bukan siapapun selain putra Sisi dari klan Yuchong. Bagaimana dia bisa cukup baik untukmu? Hanya aku, hanya pangeran negara 10 matahari yang pantas mendapatkan seseorang sepertimu. Putri Tusan sedikit mengerutkan alisnya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia mengambil langkah kecil menuju Si Wenming dan berkata dengan suara yang sangat lembut dan rendah, Wenming, saya baru bertemu dengannya beberapa kali, semuanya di perjamuan tahun baru keluarga Tusan. Saya tidak tahu mengapa dia sangat percaya pada imajinasinya yang tidak nyata. Si Wenming mengangkat alisnya, tertawa cerah dan jelas, dan berkata, jangan khawatir, saya telah melihat banyak idiot seperti ini. Gadis, kamu tidak akan khawatir tentang apapun. Aku bukan pria yang mencurigakan dan berhati sempit. Putri Tusan tersenyum, malu-malu, namun dengan visi yang indah untuk masa depan. Sisi dan lelaki tua Tusan saling melirik, lalu kedua rubah tua ini menyeringai bersama. Tiba-tiba, Kaisar Sun, Sisi, Si Wenming dan pemimpin manusia lainnya di tempat kejadian, yang hampir mencapai tingkat penyihir tertinggi, merajut alis mereka secara bersamaan. Mereka berpaling dari Yi Tian, yang telah berteriak pada Feng Xing, dan melihat ke arah Gunung Buzu. Di kota Pupan, hanya siluet kabur Gunung Buzu yang bisa dilihat. Terlepas dari kenyataan bahwa orang majus manusia tidak pernah mengolah jiwa dan roh mereka, karena kekuatan besar Kaisar Sun dan para pemimpin manusia lainnya, tubuh fisik mereka sangat kuat dan sangat harmonis dengan alam. Oleh karena itu, mereka semua memiliki indera yang hebat, yang memungkinkan mereka untuk merasakan bahwa beberapa perubahan luar biasa sedang terjadi, dan sumbernya ada di Gunung Buzu. Kaisar Sun sedikit melambaikan tangannya, dan diikuti dengan gerakannya, dari hutan ratusan mil jauhnya, beberapa naga bersayap dengan sisik cian hitam naik ke langit. Mereka membawa ksatria naga lapis baja berat sambil terbang ke Gunung Buzu dengan kecepatan kilat. Feng Xing berjalan menuruni bukit selangkah demi selangkah.
Ada jarak puluhan mil antara Yi Tian dan Feng Xing, dan saat ini, mereka perlahan dan hati-hati berjalan satu sama lain. Lebih dari 10.000 pemanah gurun timur yang dibawa oleh Yi Tian dengan cepat menyebar ke segala arah, dengan gugup menatap Feng Xing dan bersiap untuk menyerang. Mereka memegang busur mereka di tangan mereka, dengan anak panah di antara jari-jari mereka. Selama mereka menangkap kesempatan, mereka akan melancarkan serangan ke Feng Xing. Orang tua Tusan tiba-tiba mengangkat alisnya. Prajurit Yi Tian telah menunjukkan niat untuk memulai pertarungan hebat menggantikan keluarga Tusan, yang merupakan ketidakhormatan yang tak termaafkan bagi keluarga Tusan. Orang tua Tusan mengertakkan gigi dan mengangkat tangan kanannya, bersiap untuk memerintahkan prajurit Tusan untuk menghentikan pemanah gurun timur ini melakukan kesalahan. Tapi selanjutnya, dia berubah pikiran, meletakkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, bersikaplah baik, berdamailah, sehingga uang dapat dihasilkan. Kami adalah pebisnis, tidak perlu konflik. Sisi dan Kaisar Sun tanpa berkata-kata memandang lelaki tua Tusan. Sebagai kaisar manusia, Kaisar Sun seharusnya tidak mudah melangkah ke hal-hal seperti ini. Adapun Sisi, dia mendengus dingin, lalu saat sudut mulutnya sedikit berkedut, peluit melengking keluar. Bumi tiba-tiba mulai bergetar, dan mengikuti suara yang dalam, gemuruh, berdengung, beruang terbang yang sangat besar dan sangat kokoh dengan baju besi berbaris dengan liar, dengan sayap tebal tanpa bulu mengepak dengan keras. Beruang terbang lapis baja dengan bulu tebal ini tingginya lebih dari 10 meter. Kekuatan mereka sangat besar, dan kekuatan pertahanan sangat hebat. Puluhan prajurit elit klan Yuxiong berlapis baja berat, yang wajahnya ditutupi topeng dengan timbul wajah hantu, berdiri di punggung beruang terbang itu. Mereka memegang tombak panjang dan tajam, dengan ganas dan keras menembus formasi pertempuran pemanah gurun timur seperti banyak kapak penghancur, secara paksa membagi para pemanah itu menjadi lebih dari 100 kelompok kecil. Ksatria beruang terbang berputar-putar dari segala arah dan mengepung para pemanah itu, tanpa meninggalkan mereka ruang untuk berlari atau bahkan bergerak. Karena ksatria beruang terbang yang tangguh ini berjarak kurang dari 10 meter dari setiap kelompok pemanah, para pemanah gurun timur itu tanpa daya menjatuhkan busur mereka sambil menatap kavaleri yang tiba-tiba muncul dengan kaget. Tanpa keuntungan ruang dan jarak, pemanah gurun timur ini akan bunuh diri dengan memulai pertarungan melawan ksatria beruang terbang ini. Yi Tian menggerok dengan marah, Markis Chong, beraninya kamu mengganggu urusan batin gurun timur kita. Sisi terkekeh dan menjawab dengan suaranya berekor, Yi Tian, nak, kamu datang untuk mencoba merusak pernikahan anakku. Jika Feng Xing gagal membunuhmu dengan panahnya, aku secara pribadi akan memenggal kepalamu. Tebak, akankah orang-orang tua dari negara 10 matahari Anda dan klan gurun timur lainnya berani mencoba bernalar dengan saya? Wajah Yi Tian bahkan membiru karena kemarahan. Dia berbalik dan menatap Sisi, tetapi bahkan pada saat seperti itu, dia tidak lupa melirik Putri Tusan. Sekarang, jarak antara Feng Xing dan dia hanya kurang dari 10 mil. Menghadapi pertarungan mematikan, dia benar-benar terganggu dan mengalihkan pandangannya dari musuhnya. Feng Xing diam-diam membuka busurnya. 9 berkas cahaya kemasan panjang menyilaukan terang dan terbang ke setiap bagian tubuh vital Yi Tian dengan tenang, meninggalkan jejak berkilauan di langit. Yi Tian berteriak dengan marah, tidak tahu malu. Kemudian, sepasang sayap petir terbentang di belakang tubuhnya dan membawanya dengan cepat ke langit, mencapai ketinggian ribuan meter dari tanah dalam sekejap mata. 9 berkas cahaya keemasan hampir menyapu tubuhnya. Sementara itu, di punggung Feng Xing, badai mengembun menjadi sepasang sayap berwarna cian. Saat Feng Xing mengeluarkan raungan panjang dan bergema, sayap-sayap itu membawanya ke langit juga, mengejar di belakang Yi Tian. Raut wajah Feng Xing galak dan bertekad. Yi Tian, saat itu, aku menyaksikanmu membunuh begitu banyak orang dari keluargaku. Busur ilahi berdengung, sementara badai sinar cahaya keemasan berteriak dan merobek udara. Di depan Gunung Buzu, Ji Hao menginjak awan dan perlahan naik ke langit. Di depan wajahnya, Gunung Buzu naik dari bawah tanah inci demi inci. Bagian Gunung Buzu ini terkubur di bumi Midland selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan terbungkus lapisan tanah dan pasir yang tebal. Pada saat Ji Hao menariknya dari tanah, itu membuat potongan-potongan besar batu jatuh darinya, menghantam dari langit, seolah-olah langit telah pecah. Tanah sedikit bergetar.
Retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi di sekitar gunung, dengan aliran besar kekuatan bumi melonjak keluar, berubah menjadi aliran cahaya berwarna-warni, dan melingkar di sekitar gunung. Saat itu, Spiritwa, Donggong, Simu, Priest Netherworld, Priest Daci, dan Priest Kingwei menggabungkan kekuatan mereka untuk melelehkan bagian gunung Buzu yang runtuh. Tapi tetap saja, Ji Hao mengalami tekanan besar dengan menontonnya, yang bahkan membuatnya merasa sulit bernapas. Tapi hari ini, itu jauh lebih mudah daripada terakhir kali. Bagian gunung yang tersisa hampir 10 kali lebih besar dari bagian yang runtuh, tetapi ditelan oleh kuali penciptaan Taiji dengan cukup mudah, bagian demi bagian. Di ruang spiritualnya, pria misterius itu muncul. Berdiri di atas piring bundar besar itu, matanya bersinar dengan cahaya biru tua sementara aliran kekuatan chaos yang kuat berdesir di sekitar tubuhnya. Ditambah dengan tubuhnya yang kokoh yang tampak sangat tinggi dan kuat, dia tampak hanya pilar dunia, berdiri di ruang spiritual Ji Hao, yang sekarang ratusan kali lebih lebar dari sebelumnya. Harta karun ini mengikuti saya selama bertahun-tahun. Kata pria misterius itu sambil menundukkan kepalanya dan melihat piring bundar di bawah kakinya, sepertinya enggan untuk berpisah dengannya, itu mengikutiku sampai terakhir. Beberapa bagian dari itu telah dipandang sebagai harta tertinggi oleh orang-orang fana. Namun, mengikuti saya, sangat. Pria misterius itu mengulurkan sepasang tangannya, perlahan dan tidak tergesa-gesa melakukan 4 gerakan di platform seperti piring. Pembukaan langit, penyambungan bumi, segalanya tumbuh, segalanya binasa. Akhirnya, keempat gerakan itu digabungkan menjadi satu, lalu dia diam-diam mengunci jari-jarinya dan melakukan langkah kelima. Saat gerakan yang kuat dan misterius ini dilakukan, platform di bawah kakinya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, bergabung dengan jari-jarinya yang terkunci seperti burung yang terbang kembali ke hutan. Suara gemuruh bisa terdengar tanpa akhir. Bagian yang tersisa dari pilar langit telah ditelan oleh kuali penciptaan Taiji, meninggalkan lubang pembuangan yang dalam tanpa dasar di tanah. Kekuatan bumi yang kuat dilepaskan dari lubang yang bahkan mengguncang wajah Gonggong, yang terkondensasi dari awan gelap, dan masih diam-diam mengaum di langit. Leleh! Ji Hao berteriak dalam-dalam, lalu menamparkan kedua tangannya dengan keras ke kuali. Kuali baru saja meluas hingga radius puluhan juta mil, tetapi mengikuti suara Ji Hao, itu menyusut dengan kecepatan yang luar biasa. Ji Hao tidak menyadari bahwa seiring dengan tamparan berat yang dia buat ini, aliran cahaya berubah dari platform bundar yang dulunya beristirahat di bawah kaki pria misterius itu, semuanya terbang ke kuali penciptaan Taiji. Tak satu pun dari manusia kuat itu, yang telah mengawasi Ji Hao dengan kekuatan besar mereka, juga memperhatikan itu. Cahaya ajaib dipancarkan dari kuali, dan yang terjadi selanjutnya adalah guntur. Kekuatan Dao yang agak masuk akal dan aneh muncul di dunia. Terlihat, gelombang suara putih menyebar dari sekitar kuali, lalu bersama dengan bunyi lonceng, gelombang suara lain dikirim ke segala arah. 9 bunyi lonceng terdengar berturut-turut, setelah itu, cahaya kekacauan yang tak terlukiskan dilepaskan dari kuali. Dari dalamnya, lonceng besar berbentuk sederhana perlahan naik dari kuali. Lonceng ini dikelilingi oleh kekuatan kekacauan, dan di permukaannya ada timbul raksasa yang memegang dunia dengan tangannya. Lonceng! Ji Hao mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran, saya belum memutuskan harta roh jenis apa yang saya inginkan. Di ruang spiritualnya, pria misterius itu sudah menghilang. Hanya suaranya yang keluar perlahan dari kabut tebal, itu saja, sebut saja Bel Pangu. Nama ini lumayan. Bagaimanapun, itu terbuat dari tulang belakang Pangu. Ji Hao tidak tahu apa yang dilakukan pria misterius itu, tetapi tiba-tiba, dia merasa jantungnya mulai berdrum dan tubuhnya mulai bergetar. Seteguk darah diperas keluar dari mulutnya dan menyebar di lonceng Pangu setinggi lebih dari 3 meter, berat dan tebal. Sedikit lonceng berdering mengguncang seluruh dunia sedikit. Sementara itu, aliran kekuatan chaos muncul dari Bel. Di atas kepala Ji Hao, matahari merah berputar. Lonceng perlahan bergabung dengan matahari merah, mengambang di tengah matahari seperti bintik matahari. Tidak ada proses yang diperlukan, Ji Hao dan Pangu Bel secara alami berbagi pikiran dan hati yang sama. Dia merasa bahwa lonceng ini adalah bagian dari tubuhnya, sehingga dia bisa merasakannya dengan jelas, dan mengetahui setiap rahasia yang mendalam tentangnya.
Bel berbunyi, semuanya berubah menjadi kekacauan. Lonceng Pangu tidak memiliki fungsi atau kekuatan khusus. Itu tidak bisa memutar waktu atau merusak ruang. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah mengirim segala sesuatu di dunia kembali ke chaos, menghancurkan segalanya. Tidak peduli ruang atau waktu, yin atau yang, matahari, bulan atau bintang, gunung atau sungai, begitu lonceng Pangu melepaskan kekuatannya, semuanya akan tidak ada lagi, dan kembali ke kekacauan. Lonceng Pangu mampu mengubah segala sesuatu di dunia menjadi kekacauan, yang berarti, itu bisa menekan semua kekuatan alam. Dengan bel ini melayang di atas kepala Ji Hao, tidak ada yang bisa menyakiti Ji Hao, bahkan jika seluruh dunia berubah kembali menjadi kekacauan. Namun, pada tahap ini, Ji Hao tidak bisa berbuat lebih dari memicu kekuatan pertahanan lonceng Pangu, memungkinkannya menekan semua jenis kekuatan alam. Dia tidak cukup kuat untuk memicu kekuatan destruktif Bel saat ini. Mungkin karena pria misterius itu, Bel dan Ji Hao terjalin dan terhubung dengan sempurna. Lonceng Pangu seperti lengan baru Ji Hao, dan dia bisa merasakannya dan dengan mudah mengendalikannya dengan pikirannya. Satu-satunya masalah adalah tubuh Ji Hao adalah tubuh manusia, sedangkan lonceng Pangu seperti lengan raksasa kuno. Dengan tubuh mungil Ji Hao saat ini, dia tidak bisa memicu kekuatan penuh bel. Ketika dia membunyikan bel dengan seluruh kekuatannya, bunyi lonceng yang dia buat hanya berhasil mencapai 10 meter jauh. Dengan kata lain, jika Ji Hao membunyikan bel Pangu sekeras yang dia bisa, dalam area radius 10 meter di sekitar bel, semuanya bisa dihancurkan dan berubah kembali menjadi kekacauan. Bahkan makhluk kuat tingkat tertinggi bisa ceroboh dan dibunuh olehnya. Tapi radius 10 meter, jangkauan streaking ini hanya luar biasa, yang membawa perasaan rumit bagi Ji Hao. Orang tua, apakah ini harta rohku yang sebenarnya, yang kamu sebutkan sebelumnya? Ini memang kuat, tapi, mengapa tidak bekerja dengan baik denganku? Pria misterius itu tidak menanggapi, tetapi setelah beberapa ama, dia perlahan berkata, jika bel dibuat hanya dari gunung buzu. Anda memang dapat menggunakannya dengan bebas, semudah menggunakan lengan Anda sendiri. Hanya saja, saya bersemangat, jadi saya menambahkan sesuatu ke dalamnya. Oleh karena itu, hasilnya cukup tidak terduga. Berhenti sejenak, dia melanjutkan dengan penuh semangat, tapi, ini benar-benar karya yang bagus, 100 kali lebih baik dari apa yang saya rencanakan untuk diberikan kepada Anda. Mengembalikan segalanya ke kekacauan dan menekan semua kekuatan alami, termasuk kekuatan kekacauan, hanyalah fungsi dasarnya. Anda akan mengerti ketika Anda cukup kuat. Mendengar penjelasan yang membingungkan ini, Ji Hao mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi pria misterius itu memilih untuk tetap diam, tanpa menyemburkan sepatah kata pun. Di bawah permukaan awan gelap gonggong yang sangat besar, puluhan makhluk roh jenis air gurun utara berbentuk besar berdiri di atas awan berair, mengambang di langit. Mereka menatap Ji Hao sambil menunjuk ke arahnya, berbisik satu sama lain. Ji Hao tersenyum dingin, lalu jembatan emas tiba-tiba menyilaukan dari sela-sela alisnya dan memungkinkannya untuk melintas di udara dan muncul tepat di depan wajah makhluk roh ini. Lonceng Pangu bangkit dari matahari merah, lalu Ji Hao meninju bel dengan seluruh kekuatannya. Bunyi bel dapat terdengar dalam jarak 10 meter di sekitar bel, dan di dalam area ini, semua makhluk roh jenis air yang kuat menghilang. Sebagian besar klan gurun timur mewarisi kekuatan burung pemangsa kuno yang kuat, dengan sifat angin, guntur atau kilat. Kekuatan angin tidak terlihat dan tak terukur, kekuatan guntur sangat keras dan merusak, dan kekuatan petir tajam dan cepat. Karena kekuatan ini, panah yang dilepaskan oleh pemanah gurun timur selalu sangat kuat dan tak terbendung. Yi Tian meraung ke arah langit sementara sayap gunturnya mendesis di langit dan menyeretnya 300 meter jauhnya. Gelombang kedua panah yang dilepaskan oleh Feng Xing menyapu tubuhnya sekali lagi. Rupanya, Yi Tian dilindungi oleh lapisan medan gaya guntur yang tak terlihat, karena setiap kali panah menyeikatnya, sambaran guntur yang menyilaukan akan meledak. Sebelum Feng Xing mencapai ketinggiannya, Yi Tian sudah membuka busurnya, yang terbungkus petir yang menusuk mata. Dia berbalik dan melepaskan panah ke arah Feng Xing. Panah Feng Xing berteriak seperti badai, sementara panah Yi Tian meraung seperti serangan palu yang dibuat oleh Dewa Guntur, kejam dan mengerikan.
Begitu panah Yi Tian dikirim oleh tali busurnya, panah yang berkilauan itu akan segera berubah menjadi bola petir seukuran tangki air, menghantam dada Feng Xing dengan ekor panjang yang menyilaukan. Sayap badai Qian mengepak dengan lapang, memungkinkan Feng Xing untuk bergerak gesit di langit. Ketika Yi Tian bergerak, petir meledak keras. Tetapi ketika Feng Xing bergerak, dia sepening hantu. Serpihan tipis bayangan tertinggal di udara seperti bayangan hantu. Tanpa penglihatan yang bagus, orang tidak akan pernah bisa melihat di mana Feng Xing sebenarnya. Panah guntur yang kuat menghancurkan puluhan pecahan bayangan yang ditinggalkan oleh Feng Xing berturut-turut, tetapi akhirnya, gagal menyentuh bahkan sehelai rambut Feng Xing, dan akhirnya tersangkut di tanah. Panah guntur meledak, dan mengirimkan nyala api yang mengamuk dari tanah. Itu membuka lubang selebar ratusan meter, sedalam ribuan meter sebelum gerbang Istana Tusan. Uap panas yang menyengat keluar dari lubang, karena bahkan tanah di dalam lubang itu terbakar menjadi lava oleh petir yang mendesis itu. Feng Xing menghindari panah guntur itu, setelah itu busur ilahinya berdengung. Gelombang panah emas yang luar biasa dikirim ke Yi Tian. Setiap panah emas panjangnya sekitar 3 meter, tetapi terbungkus angin kencang berwarna cian, meninggalkan jejak putih panjang di langit. Seiring dengan suara mendesir, panah emas itu mengelilingi Yi Tian dari segala arah. Sayap guntur Yi Tian bergetar intens, dan setiap kali sayap itu bergetar, bola petir yang terang akan meledak dari tubuhnya. Kemudian, dia tiba-tiba akan bergerak ratusan meter jauhnya. Dia seperti kutu, melompat-lompat di langit, dan setiap kali dia menghilang, dan sebelum dia muncul kembali, 3 hingga 5 panah guntur akan dilepaskan ke arah Feng Xing. Bayangan yang ditinggalkan oleh Feng Xing bisa dilihat di seluruh langit. Suara desir keras yang dibuat oleh Feng Xing telah menutupi suara ledakan guntur mendesis yang disebabkan oleh Yi Tian. Dia dengan hati-hati menghindari panah guntur itu sambil menyerang Yi Tian dengan kecepatan tertingginya. Keduanya cepat, dan ahli memanah. Mereka berdua memiliki cara unik untuk menghindari serangan, dan meskipun mereka berdua tampak dalam bahaya besar terbunuh oleh panah musuh mereka kapan saja, pada kenyataannya, setelah 1/4 jam pertarungan sengit, keduanya tetap tidak terluka. Yi Tian jauh lebih kuat daripada Feng Xing, yang baru saja melangkah ke tingkat penyihir ilahi dengan bantuan benih linden dari Priesmu, dan baru saja berhasil menumbuhkan setengah bintang roh batin di dalam tubuhnya. Namun, Feng Xing terlalu cepat, ditambah dengan sepasang sepatu bot yang dibuat oleh Yu Yu, yang meningkatkan kecepatan bergeraknya lebih dari 100 kali lipat, dia secepat sambaran petir. Yi Tian telah mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Feng Xing. Semua orang yang menyaksikan pertarungan dengan jelas melihat bahwa Feng Xing kurang kuat dari Yi Tian, tetapi dia setidaknya 3 kali lebih cepat dan lebih fleksibel daripada Yi Tian. Untuk pertarungan antara pemanah gurun timur, kecepatan adalah hal yang paling penting. Selama seseorang cukup cepat, bahkan jika seseorang jauh lebih lemah dari musuh, yang terakhir tidak akan dapat menyebabkan bahaya. Yi Tian meraung marah. Tiba-tiba, dia berteriak pada Feng Xing, "Yi Feng, kamu rendahan, apakah kamu ingat saudara perempuanmu yang sudah menikah? Ketika saya membantai seluruh keluarganya, dia sudah hamil. Aku memotong perutnya sendiri." Feng Xing tiba-tiba meledak dengan teriakan panjang yang melengking, yang terdengar seperti lolongan serigala yang kesepian dan terluka. Bayangan yang hampir menutupi langit menghilang, dan membuat Feng Xing melayang di udara. "Yi Tian, apakah kamu berani bertarung panah melawanku?" Feng Xing menggeram dengan suara serak. Sayapnya menghilang tiba-tiba, karena dia telah mengirim semua kekuatannya ke busur ilahinya dan menghasilkan panah panjang emas yang hampir nyata, bersenandung di tali busur. Apa yang disebut pertempuran panah lebih kejam daripada pertarungan panah, dan membutuhkan pemanah untuk tidak takut sampai mati. Dalam pertarungan panah, para pemanah masih bisa menghindar. Mereka masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan semua jenis keterampilan hebat yang mereka miliki. Suatu ketika, 2 pemanah ahli dari gurun timur keduanya tetap tidak terluka setelah pertarungan panah sengit yang berlangsung selama 10 hari penuh, dan ini adalah pengalaman yang mulia bagi mereka berdua. Tapi pertempuran panah berbeda. Dalam pertempuran panah, para pemanah tidak diizinkan untuk lari atau menghindar, dan mereka harus bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dari jarak tertentu, kedua belah pihak harus menyerah pada kesempatan untuk menghindar atau berlari,
sambil saling menyerang dengan panah terkuat mereka, selama 3 kali, 10 kali atau 100 kali seperti yang disepakati. Mereka tidak diizinkan untuk menghindar, dan mereka hanya bisa mengambil panah yang diluncurkan oleh musuh mereka dengan tubuh mereka. Jika mereka bisa menerimanya, mereka akan bertahan. Jika mereka gagal mengambilnya, mereka akan mati. Hanya untuk kebencian sedalam tulang yang mungkin tidak pernah terhapus, seorang pemanah menyarankan untuk memulai pertempuran panah, yang mungkin akan menyebabkan kematian. Seluruh keluarga Feng Xing dibantai oleh Yi Tian dan orang-orangnya, jadi dia punya cukup alasan untuk melakukan pertarungan panah melawan Yi Tian. Yi Tian melipat sayap gunturnya, melintas di udara, dan berdiri di depan Feng Xing. Mencibir, dia memandang Feng Xing dengan dingin, mengangguk dan menjawab dengan nada dingin, "Bagus, kamu rendahan, tapi kamu memang pemberani." Hanya saja, hehe. Menggumamkan beberapa patah kata, Yi Tian tiba-tiba meledak dengan geraman yang menggelegar. Dari belakang Feng Xing, kurang dari 2 mil jauhnya darinya, seorang pria tua gurun timur yang berambut putih dan mengenakan baju besi bulu yang ketat, tiba-tiba muncul sambil memegang busur hitam panjang. Pria tua itu menarik busur terbuka tanpa suara, dengan 3 panah sepanjang 6 kaki di talinya. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, ketiga panah itu berubah menjadi 3 berkas cahaya gelap, terbang menuju Feng Xing. Men, Shaoxi, Yemo Sanye semua melihat pria tua di bawah komando Yi Tian secara diam-diam menyerang Feng Xing, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengingatkan Feng Xing. Pada saat yang menegangkan ini, Taixi, yang tampak bingung sepanjang waktu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengarahkan jarinya ke Feng Xing. 3 berkas cahaya gelap menembus tubuh Feng Xing. 1 menembus kepalanya, 1 menembus jantungnya, dan yang terakhir menembus perut bagian bawahnya. Sementara ketiga panah bulu hitam di dalam 3 bagian tubuh vital Feng Xing ini akan meledak, sihir yang dilemparkan oleh Taixi berhasil. Tubuh Feng Xing kabur, lalu tiba-tiba dipindahkan 200 meter jauhnya. Apa yang dilakukan Taixi tidak terlalu ajaib. Dia hanya memindahkan Feng Xing ke tempat dia berada di kedua yang lalu. Dari jauh, Ji Hao, yang baru saja mempermalukan Gong Gong, berlari seperti sambaran guntur. Melihat pria tua berambut putih itu diam-diam menyerang Feng Xing dengan cara yang jahat, dan hampir membunuh Feng Xing, Ji Hao benar-benar marah. Dia melintas di udara dan muncul di samping pria tua itu sambil mengayunkan pedang Dewa Taiji. Seberkas cahaya berbentuk busur tertinggal di udara, sementara ujung pedang mengiris leher pria tua itu. Yi Tian tertawa terbahak-bahak ketika kepala pria tua itu terbang ke arahnya, bersama dengan percikan darah. Tanpa ragu, pria tua yang diam-diam menyerang Feng Xing adalah orang yang kuat, yang bahkan melampaui tingkat penyihir ilahi. Dia bahkan bisa dianggap sama kuatnya dengan naga berusia ribuan tahun yang bergelar sebagai Raja Naga di antara jenis naga, dan masing-masing mendominasi area air. Namun, menghadapi makhluk yang begitu kuat, Ji Hao hanya bergegas ke arahnya dan mengayunkan pedangnya. Armor bulu hitam yang dikenakan oleh pria tua itu terbuat dari bulu elang ilahi berusia 10.000 tahun, dan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat besar. Namun demikian, di bawah serangan pedang Dewa Taiji, baju besi bulu itu rapuh seperti sepotong tahu, dan mudah robek. Pria tua itu memiliki pengalaman pertempuran yang kaya, tubuhnya hampir bisa dianggap tak terkalahkan dibandingkan dengan manusia lainnya. Namun, pedang Dewa Taiji tidak melambat, bahkan tidak sedikit. Bulu baju besi patah saat pedang mengiris. Pria tua itu menjulurkan matanya dengan keterkejutan yang mendalam karena dia tidak bisa mempercayainya. Dia menatap Ji Hao dengan mata pucat sementara kepalanya dikirim terbang ke langit, bersama dengan aliran darah. Ji Hao mengucapkan mantra pedang. Aliran cahaya hitam dan putih melintas di ujung pedang sementara petir berwarna cian turun dari langit dan menghantam kepala pria tua itu. Petir itu kuat, mengubah kepalanya menjadi untaian abu yang melayang di sepanjang embusan angin. Jiwa pria tua itu binasa bersama dengan tubuhnya. Penatua Gu, Yi Tian berteriak memilukan. Rambut panjangnya berdiri tegak satu demi satu, berubah menjadi ungu dan tembus cahaya. Sambaran guntur yang sangat tipis menyembur keluar, berubah menjadi air terjun petir yang mencapai langit yang lebih tinggi. Guntur teredam bergema di seluruh langit. Yi Tian memelototi Ji Hao dan berteriak, "Kamu membunuh Penatua Gu. Sekarang, kamu adalah musuh bebuyutan negara 10 matahari kita."
Ji Hao berdiri di atas awan sambil menatap Yi Tian, tersenyum tipis dan berkata, "Aku adalah musuh bebuyutan negara 10 matahari kamu sejak dulu, sejak aku berteman dengan orang ini, Feng Xing." Di kejauhan, Feng Xing, yang diselamatkan oleh Taisi dari situasi tanpa harapan, menarik napas panjang. Kemerahan aneh muncul di wajahnya. Meskipun Taisi memutarbalikkan waktu dan menyelamatkan Feng Xing dari situasi mematikan itu, Penatua Gu terlalu kuat, dan Feng Xing menderita cukup parah. Darah roh melonjak di dalam tubuhnya, menyembuhkannya dengan cepat. Dia memandang Ji Hao dan mengangguk berat. Ji Hao memilih untuk menjadi musuh bebuyutan negara 10 matahari untuk tidak ada orang lain selain dia. Oleh karena itu, dia akan mengarahkan panahnya ke musuh manapun di dunia untuk Ji Hao. Iblis, hantu atau dewa, selama itu adalah musuh Ji Hao, Feng Xing akan berani menembakkan panahnya ke arahnya. Yumu terkekeh, mengambil beberapa langkah ke depan dengan perutnya yang besar mengembang. Dia menunjuk ke arah Yi Tian, tertawa, "Apakah negara 10 matahari Anda begitu menakutkan? Sudah bertahun-tahun, aku tidak melihatmu melakukan apapun pada Feng Xing." "Oi, Yi Tian, apakah kamu datang untuk merebut pengantin wanita hari ini, atau untuk melakukan hal lain?" Yi Tian berhenti, lalu melirik Ji Hao dengan mengancam. Dia berbalik, menatap Si Wenming dan Putri Tusan, yang berdiri di dekat gerbang istana. Tiba-tiba, dia meraung ke arah langit dan berteriak, "Aku akan menangani hal rendah yang membunuh Penatua Gu sendiri. Para prajuritku, ikuti perintahku. Serang keluarga Tusan dan ambil Putri Tusan. Saya sangat mencintainya, tetapi dia berencana untuk menikahkan dirinya sendiri dengan siapapun." Kebencian ini mengakar. Wajah cantik Putri Tusan menjadi sedikit pucat. Dia mengepalkan tinjunya, menatap Yi Tian dengan tatapan sedingin es. Orang ini berkata, "Ambil Putri Tusan." Dia bahkan belum melihat Putri Tusan sebagai manusia yang hidup. Dia melihatnya sebagai sesuatu yang bisa diperlakukan dengan cara apapun yang dia suka. Bagaimana pria menjijikkan seperti itu bisa mengatakan sesuatu seperti cinta sejati? Putri Tusan merasa mual, seolah-olah puluhan cacing telah jatuh di tangannya dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Suara desir dimulai, setelah itu, sekelompok besar pemanah gurun timur dengan sayap muncul dari segala arah. Mereka memegang busur besar, dengan anak panah tergantung di pinggang mereka. Di belakang tubuh mereka, sayap mereka terkondensasi dari angin, guntur atau cahaya, saat mereka mendekati Si Wenming dan Tusan Princess dengan tatapan ganas. Para pemanah yang dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil oleh ksatria beruang terbang dari klan Yu Chong meraung bersama. Mereka mengabaikan ksatria beruang terbang yang mengancam di sekitar mereka, melebarkan sayap mereka dan mengirim diri mereka ke langit, menarik busur mereka terbuka. Di banyak daerah, ksatria beruang terbang mengangkat senjata mereka dan mencoba menghentikan pemanah yang dikepung ini. Tombak panjang menembus tubuh pemanah ini, memotong tubuh mereka menjadi beberapa bagian dan mengeluarkan aliran darah yang besar. Namun, para pemanah ini bersikeras mencoba terbang ke langit dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Mereka yang berhasil terbang semua mengarahkan panah berkilauan mereka ke ksatria beruang terbang itu. Beberapa ksatria beruang terbang cukup brutal dan ganas. Saat mereka mengayunkan tombak panjang mereka, lengan atau kaki beberapa pemanah akan dipotong oleh ujung tombak yang tajam itu. Lebih dari 1000 pemanah terluka parah oleh ksatria beruang terbang ini, tetapi mereka menggertakkan gigi, memegang busur mereka dengan tangan yang tersisa, dan diam-diam berdiri di tanah dengan mata terbakar dalam kemarahan. Puluhan ribu beruang terbang meraung gelisah. Mereka mengepakkan sayap besar mereka yang tidak berbulu dan menciptakan hembusan angin yang bertiup di sekitar tubuh mereka. Binatang buas ini memusatkan pandangan mereka pada pemanah di langit, siap menerkam dan mencabik-cabik semua pemanah itu menjadi berkeping-keping. Kaisar Sun akhirnya berbicara, "Yi Tian, jangan ulangi kesalahanmu. Beraninya kamu memulai perang di kota Puban." Wajah Kaisar Sun sangat gelap. Perilaku Yi Tian bisa digambarkan sebagai sulit diatur dan sombong. Tidak peduli apa, dia telah melanggar aturan kota Puban, dan dengan melakukan itu, dia menantang Kaisar Sun, yang mewakili aturan itu. Masalah batin dan luar yang dihadapi umat manusia pada tahap tersebut belum terpecahkan. Jika orang-orang dari klan Gurun Timur diusir dari aliansi klan manusia karena apa yang dilakukan Yi Tian, seluruh umat manusia akan menanggung risiko.
Kaisar Sun tidak bisa mentolerir Yi Tian melakukan apapun yang dia inginkan. Kaisar Sun, bahkan kamu tidak bisa menghentikanku untuk mengambil Putri Tusan. Yi Tian menyipitkan matanya, menatap tajam ke arah Kaisar Sun dan berkata, dia harus menjadi milikku. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya akan membiarkan darah memercik ke seluruh Puban hari ini. Kaulah yang harus disalahkan. Sebelum Kaisar Sun dan Si Wenming mengatakan apa-apa, Yi Tian meraung lagi, bunuh dia. Baru saja, Yi Tian memerintahkan para pemanah gurun timur yang datang untuk memperkuat untuk menyerang Istana Tusan dan merebut Putri Tusan. Tapi barusan, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Ji Hao dan memerintahkan semua pemanah gurun timur di tempat kejadian untuk membunuhnya. Lebih dari 100.000 pemanah membuka busur mereka. Di antara mereka, lebih dari 100 adalah penyihir ilahi, lebih dari 10.000 adalah raja penyihir, dan sisanya adalah penyihir senior. Para pemanah elit ini meraung melengking sambil melepaskan sinar panah yang tak terhitung jumlahnya, berteriak dan bergabung menjadi panah seukuran tangki air, menyilaukan dan besar di udara, mengenai dada Ji Hao. Ini adalah formasi panah pembunuh yang berasal dari gurun timur. Kekuatan semua pemanah elit itu digabungkan dan dikompresi menjadi panah raksasa yang tak terkalahkan, yang dapat membunuh musuh di level yang lebih tinggi. Formasi panah pembunuh ini hanya digunakan dalam pertempuran skala besar. Tapi hari ini, itu digunakan untuk membunuh Ji Hao. Ji Hao tertawa terbahak-bahak. Cermin Taiji Universe diam-diam muncul di atas kepalanya, dengan aliran cahaya yang jernih berkedip di permukaannya. Panah bercahaya besar menyentuh permukaan cermin, berhenti, dan selanjutnya, terbang kembali ke Yi Tian dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Ji Hao hanya berjarak kurang dari 10 mil dari Yi Tian. Oleh karena itu, panah raksasa itu melintas ke Yi Tian dalam waktu singkat. Di belakang tubuh Yi Tian, sepasang sayap guntur itu meledak dengan suara ledakan yang menggelegar. Dia melintas, tetapi panah raksasa itu menyentuh bahu ini, menguapkan bahu kirinya dan separuh besar dadanya. Ji Hao meraung keluar dan memindahkan dirinya ke Yi Tian. Pedang Dewa Taiji menciptakan seberkas cahaya berbentuk busur lainnya saat memotong Yi Tian menjadi dua. Dengan satu peretasan pedang, Yi Tian, pangeran baru negara 10 matahari, terbunuh. Sebelum dua bagian tubuhnya mendarat di tanah, kekuatan alam yang digerakkan oleh pedang Dewa Taiji menciptakan petir berwarna cian yang turun dari langit dan menghantam mereka. Saat petir yang menusuk mata melintas, kepulan abu menghilang di sepanjang angin. Dengan demikian, Yi Tian menghilang dari dunia ini. Tidak, lebih dari 100.000 pemanah gurun timur yang dibawa oleh Yi Tian meraung ke langit secara bersamaan. Lebih dari 100 penyihir ilahi, ribuan raja penyihir dan hampir 100.000 penyihir senior menggeram sekeras yang mereka bisa. Getaran kekuatan yang mereka lepaskan memulai badai kuat yang bahkan menghancurkan awan yang melayang di langit. Sebuah gunung terapung didorong oleh angin kencang, melayang melintasi langit di atas Istana Tusan. Digetar oleh geraman para pemanah itu, radius puluhan mil, gunung terapung setinggi ribuan meter diledakkan berkeping-keping. Puluhan ribu burung putih besar terbang dari gunung terapung yang runtuh. Mereka berteriak, mengepakkan sayap mereka dan mencoba berlari. Tetapi menghadapi geraman mengamuk dari lebih dari 100.000 pemanah gurun timur dan kekuatan tajam yang mereka lepaskan, semua burung besar yang berhenti di langit ini diledakkan menjadi kabut merah darah. Bulu putih yang tak terhitung jumlahnya melayang ke bawah, bersama dengan kabut merah darah. Dalam warna kemerahan yang indah itu, Ji Hao menginjak awan, berdiri tegak di udara, dengan pedang Dewa Taiji digenggam di tangannya. Wah! Men-men menjulurkan matanya dan menatap Ji Hao, tampak sangat tertarik, dia bahkan lebih tampan dari Aba. Shaoxi tersenyum diam-diam dan mengangkat jari kelingkingnya, perlahan menggerakkannya. Kekuatan magis dilepaskan dari makhluk misterius di belakangnya, di bawah pengaruhnya, sosok semua pemanah gurun timur itu kabur sejenak. Kemudian, aliran kabut abu-abu putih yang terlihat samar-samar naik dari kepala mereka, bergabung menjadi aliran abu-abu samar, mengalir ke tubuh Ji Hao. Keberuntungan milik para pemanah itu melemah, hampir nol. Di bawah kendali sihir menakutkan yang dilemparkan oleh Shaoxi, semua kekayaan mereka dikirim ke tubuh Ji Hao. Ji Hao memperoleh kekayaan milik lebih dari 100.000 prajurit gurun timur, kemudian memiliki seberkas cahaya ilahi yang terang melintas di matanya. Tiba-tiba, Ji Hao
Merasa bahwa pikirannya ratusan kali lebih tajam dan lebih jernih dari sebelumnya, dan dia sekarang sangat energik. Setiap selnya dipenuhi dengan semangat. Hubungan antara dia dan dunia ini tiba-tiba diperketat, dan dia bahkan bisa mendengar Dao Agung dunia ini bernyanyi di samping telinganya, memberitahunya rahasia terdalam dari dunia Pangu. Yi Tian sudah mati. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Ji Hao mengangkat pedang Dewa Taiji dengan satu tangan. Tubuh pedang itu transparan, sejernih air. Tetapi dari waktu ke waktu, cahaya hitam putih akan melintas di pedang Dewa Taiji yang sedikit berdengung. Pedang itu sepertinya menyatu dengan udara sekitarnya, tampak kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Puluhan penyihir ilahi gurun timur bergegas keluar bersama tanpa mengatakan apa-apa. Mereka masing-masing menggeram serak dan memilukan sekeras mungkin, dan selanjutnya, mengarahkan jari mereka ke Ji Hao. Semua pemanah gurun timur menarik busur mereka terbuka dan mengarahkan panah yang tak terhitung jumlahnya ke Ji Hao. Kamu membunuh pangeran kami Yi Tian. Kami, negara 10 matahari, akan memburumu sampai akhir hari. Seorang penyihir ilahi tua berteriak ke arah langit dengan suara bernada tinggi, Erliao Ji Hao, mulai sekarang, kamu adalah musuh bebuyutan negara 10 matahari kita. Setelah mengancam Ji Hao, penyihir ilahi tua ini berbalik, menunjuk ke arah Kaisar Sun, Sisi, lelaki tua Tusan dan Si Wenming, lalu melanjutkan, bahkan sebagai kaisar manusia, kamu tidak bisa membunuh Pangeran Yi Tian dari negara 10 matahari kita. Kaisar Sun, Anda membiarkan seseorang membunuh pangeran kami tepat di depan wajah Anda. Kamu tidak pantas menjadi kaisar manusia. Kaisar Sun memandang para pemanah gurun timur itu dengan wajah muram. Sangat tidak bermoral, sangat sombong. Para prajurit elit dari gurun timur ini tidak menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar Sun. Mereka meremehkan Kaisar Sun, atau dengan kata lain, mereka meremehkan kekuatan Kaisar Manusia, dan aliansi klan manusia. Apa yang mereka inginkan? Untuk meninggalkan aliansi klan manusia dan menjadi mandiri? Atau, apakah mereka memiliki rencana yang lebih besar? Yi Tian mengejar Pangeran Tusan, tetapi apakah dia benar-benar tergila-gila padanya? Negara 10 Sun telah menghabiskan upaya dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengolah Yi Tian sebagai seorang pangeran. Bagaimana mungkin pria seperti itu begitu mudah jatuh cinta dengan seorang gadis yang hanya dia temui beberapa kali, dan bagaimana dia bahkan bisa cukup berani untuk secara langsung menyinggung kaisar manusia untuknya? Sumber daya yang dimiliki oleh keluarga Tusan, kekayaan, baju besi dan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Sun dengan jelas memahami hal-hal ini, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Siapapun bisa mengatakan apa yang ada di benak Kaisar Sun saat ini. Tapi dia tidak bisa mengatakannya sendiri, dia tidak bisa. Sisi, Si Wenming masing-masing melirik Kaisar Sun, keduanya berhati berat. Banjir belum ditangani sepenuhnya. Sekarang, banjir hanya disegel sementara dengan formasi sihir penyegelan air dan bumi yang bernafas. Tapi, apakah klan gurun timur itu sudah mulai kehilangan kesabaran? Tidak bisakah mereka menahan ambisi mereka? Jika ini terjadi di gurun timur, bagaimana dengan 3 gurun lainnya? Yang lama, aku membunuh pangeranmu. Saya akan bertanggung jawab untuk itu sendirian. Jika orang-orang negara 10 matahari Anda memiliki nyali, temukan saya di wilayah Gunung Yao dan balas dendam pada pangeran bodoh Anda. Ji Hao tersenyum dingin dan melanjutkan, ini antara negara 10 matahari Anda dan wilayah Gunung Yao saya. Apa hubungannya dengan Kaisar Sun? Ji Hao mengeluarkan cermin alam semesta Taiji, saat aliran cahaya yang jernih melintas di permukaan cermin, dan tubuh penyihir ilahi tua itu tiba-tiba bergerak. Dia mengangkat kepalanya karena kaget, menatap cermin yang mengambang di atas kepala Ji Hao, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Cahaya cermin melintas di seluruh tubuhnya, dan seketika, penyihir ilahi tua merasakan rasa dingin dari seluruh tubuhnya, bahkan membuat organ dalamnya mulai berkedut. Lebih menakutkan lagi, kekuatan yang dia peroleh selama ratusan tahun kultivasi yang parah hilang tanpa jejak, seperti setetes embun di bawah sinar matahari yang terik. Bantu aku! Tanpa kekuatan yang tersisa, penyihir ilahi tua berteriak. Puluhan penyihir ilahi gurun timur bereaksi cepat. Mereka membuka busur mereka dan menembakkan panah ke arah Ji Hao. Pemanah lainnya meraung secara bersamaan, dan formasi panah pembunuh diaktifkan sekali lagi.
Panah besar yang bersinar indah merobek langit, terbang menuju Ji Hao. Ji Hao tertawa terbahak-bahak. Orang-orang gurun timur ini pasti memiliki ingatan buruk. Apakah mereka lupa bahwa barusan, itu tidak lain adalah panah bercahaya besar seperti ini yang dihasilkan oleh formasi pedang mereka yang melukai Yi Tian dengan serius, dan membiarkannya dibunuh oleh Ji Hao bahkan tanpa bisa melawan. Ji Hao memecahkan ruang dan melintas di udara, memindahkan dirinya ke penyihir ilahi tua, yang tubuhnya sudah melunak sekarang. Ingat, ini antara wilayah Gunung Yao saya dan negara 10 matahari Anda. Kata Ji Hao dengan kasar, trik kotor apapun yang dimiliki negara 10 matahari Anda dapat menggunakannya pada saya, Ji Hao. Mengenai kebencian antara Anda dan saya pikir saya tidak perlu menjelaskannya kepada Anda satu persatu, bukan? Agak jauh, Feng Xing mengangkat busur ilahinya yang bersinar dan berteriak, "Saya Feng Xing, nama lama yang saya miliki adalah Yi Feng. Ini adalah harta tertinggi terbaik dari seluruh gurun timur. Orang-orang negara 10 matahari yang rendah, jika Anda menginginkannya kembali, datanglah ke wilayah Gunung Yao." Ji Hao tertawa terbahak-bahak, mengayunkan lengannya dan membunuh penyihir ilahi tua dengan pedangnya. Petir berwarna cian lainnya turun, mengubah penyihir ilahi tua menjadi abu. Panah besar yang dihasilkan oleh formasi panah mencapai dada Ji Hao. Ji Hao terkekeh sementara kuali penciptaan Taiji melepaskan aliran kabut yang jernih dan berguling di sekitar panah. Setelah serangkaian teriakan, semua busur milik pemanah gurun timur itu hilang. Pedang bercahaya besar itu, yang cukup kuat untuk membantai Divine Magi tingkat puncak, menghilang juga. Itu ditelan oleh kuali, bersama dengan busur itu. Ji Hao memandang para pemanah itu, yang dengan tangan kosong sekarang, dan tertawa, "Ingat, apapun yang diinginkan negara 10 matahari Anda harus datang untuk mendapatkannya kepada saya. Aku, Ji Hao, mengambil tanggung jawab untuk itu semua." Bersambung.